Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu 'ala dini kulli. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Baiklah, perkenalkan, nama saya Zahra Tunisa. Saya berasal dari PGMI 3B. Di sini saya akan menjelaskan mengenai materi kreativitas dan inovasi. Dan di sini saya menggunakan media PowerPoint. Sebelum saya menjelaskan materi yang akan saya sampaikan, alangkah lebih baiknya kita pertama-tama membacakan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah, pertama-tama saya akan menjelaskan mengenai apa itu pengertian dari kreatif dan kreativitas. Kreatif secara bahasa berasal dari bahasa Inggris yaitu to create, yang berarti membuat atau menciptakan. Sedangkan dalam KBBI, kreatif berarti menciptakan sesuatu yang baru untuk memecahkan suatu masalah. Sedangkan kreativitas adalah suatu kemampuan yang ada dalam diri individu untuk mengaktualisasikan dirinya dengan cara mengkombinasikan sesuatu yang telah ada menjadi sesuatu yang baru. Selanjutnya yaitu kepada bentuk-bentuk dari kreatif. Bentuk-bentuk kreativitas ada 3. Yang pertama ide, yang kedua produk, dan yang ketiga gagasan. Selanjutnya mengenai ciri-ciri orang kreatif. Ciri-ciri orang kreatif yang pertama, suka berimajinasi. Yang kedua, menyukai tantangan. Dan yang ketiga, mudah beradaptasi. Yang keempat, mudah merasa bosan. Dan yang kelima yaitu kadang menjadi seseorang yang misterius. Dan selanjutnya itu contoh kreativitas. Contoh kreativitas itu contohnya itu seperti menjadikan drum bekas atau drum yang tidak terpakai itu menjadi sebuah tempat duduk misalnya. Contohnya seperti tempat duduk di ruang tamu atau di ruang-ruang belajar seperti itu misalnya. Atau membuat kebun tapi dengan menggunakan pot bunganya itu dari kaleng bekas atau botol bekas. Itu contohnya. Selanjutnya itu prinsip-prinsip dari kreatif. Prinsip dari kreatif itu yang pertama, posisikan Anda berlawanan. Maksudnya itu kita itu harus berbeda dengan orang lain. Selanjutnya itu berpikir apa yang Anda lihat tidaklah sempurna. Berarti misalkan melihat tentang sesuatu bukanlah berpikir itu sebagai sempurna, pasti ada kita menganggap itu masih ada kekurangan, dan kita harus selalu mencoba yang baru atau membuatnya lebih kreatif gitu. Dan yang ketiga itu berpikir detail. Yang keempat, berpikir bahwa sesuatu itu pasti ada jalan keluarnya. Dan yang kelima, kesempatan itu melekat di belakang kesulitan. Jadi setiap kesulitan yang kita alami itu pasti ada kesempatan atau peluang. Selanjutnya itu mengenai hambatan-hambatan dalam kreativitas. Hambatan-hambatan dalam kreativitas yaitu yang pertama hambatan psikologis, yang kedua hambatan budaya, dan yang ketiga hambatan pendidikan, yang keempat hambatan lingkungan, yang kelima hambatan bahasa berpikir, yang keenam hambatan keterpakuan fungsional, dan yang keenam itu hambatan kebiasaan memandang. Selanjutnya itu pengertian. Setelah kita membahas tentang kreativitas, selanjutnya kita masuk kepada pembahasan inovasi. Inovasi secara bahasa berarti dalam KBBI inovasi berarti penemuan baru. Jadi inovasi itu adalah memperkenalkan sesuatu yang baru. Tetapi secara umum pengertian inovasi yaitu kemampuan individu dalam mempergunakan kreativitasnya yang telah dibuat, menggunakan kreativitas yang telah dibuatnya. Selanjutnya bentuk-bentuk inovasi. Bentuk-bentuk inovasi yaitu yang pertama inovasi produk, inovasi pendidikan, inovasi pelayanan publik, inovasi teknologi, inovasi kebudayaan, dan inovasi marketing. Selanjutnya yaitu ciri-ciri orang yang berinovasi. Yang pertama, tidak merasa cepat puas dengan keadaan yang sudah ada. Maksudnya itu dia tidak merasa puas dengan apa yang telah ada. Dia pasti ingin merubah yang menjadi lebih baik atau lebih baru lagi. Dan yang kedua, senantiasa mengeksplorasikan lingkungan. Senantiasa mengeksplorasikan lingkungan yang ada di sekitarnya. Yang ketiga, tanggap terhadap kebutuhan dari dalam dirinya. Dan yang keempat,
memiliki pandangan yang jauh ke depan. Kita boleh memiliki pandangan yang jauh ke depan, tetapi tidak boleh terlalu jauh. Sehingga kalau kita terlalu jauh berpikir, berarti seperti seolah-olah kita berangan-angan gitu. Dan yang kelima yaitu memiliki ide yang sebagian orang menganggap ide itu adalah sebuah ide gila. Dan yang keenam, bekerja keras dan tekun. Itu adalah kunci utama dari inovasi dan kreativitas, itu bekerja keras dan tekun. Contoh dari inovasi yaitu contohnya pembuatan pesawat terbang, yang pada zaman dahulu orang tidak mengenal apapun atau sesuatu apapun. Mana mungkin seseorang bisa menciptakan sesuatu benda yang berat tapi bisa terbang. Tapi karena adanya seseorang seseorang inovator, dia bisa menciptakan pesawat terbang hingga saat ini. Selanjutnya, faktor pendorong terjadinya inovasi. Yang pertama yaitu perbedaan antara permintaan dan penawaran. Faktor terjadinya inovasi itu ada sebagian orang meminta seperti ini harus diperbarui. Misalkan ada seseorang minta sesuatu tetapi yang berbeda dengan yang lainnya. Itu termasuk inovasi. Yang kedua, penciptaan permintaan karena cenderung tren. Berarti menciptakan sesuatu itu sesuai dengan perkembangan zaman atau kebutuhan zaman. Yang ketiga itu perubahan, melakukan perubahan-perubahan dari sesuatu yang biasa-biasa saja ke yang lebih luar biasa. Yang keempat, masalah yang belum terpecahkan dalam jangka waktu yang lama. Berarti sesuatu yang belum terpecahkan dalam jangka waktu yang lama bisa menjadi faktor pendorong timbulnya sebuah inovasi. Dan yang kelima, inovasi ditunjukkan untuk mengganti produknya sendiri. Jadi inovasi itu adalah mengganti produknya sendiri. Itu maksudnya misalkan kita memiliki sebuah produk yang pertama kali kita buat, terus kita ingin melakukan inovasi, berarti kita mengganti dengan produk yang lebih baru lagi. Selanjutnya itu prinsip-prinsip inovasi. Prinsip-prinsip inovasi itu ada dua. Yang pertama prinsip keharusan dan yang kedua prinsip larangan. Prinsip keharusan yang pertama yaitu keharusan menganalisis peluang. Yang pertama keharusan menganalisis peluang, dan yang kedua keharusan memperluas wawasan, dan yang ketiga keharusan bertindak efektif. Efektif itu secara singkat. Dan prinsip larangan yaitu kita menjadi seorang inovator dilarang yang pertama berlagak pintar, yang kedua rakus, dan yang ketiga terlalu berpikir jauh ke depan. Kita tidak boleh terlalu berpikir jauh ke depan, karena jika kita terlalu berpikir jauh ke depan seolah-olah kita itu bermimpi atau berangan-angan. Dan selanjutnya perbedaan antara kreativitas dan inovasi. Setelah kita membahas mengenai pengertian kreativitas dan inovasi, bentuk-bentuk, ciri-ciri, dan prinsipnya, sekarang kita masuk kepada perbedaan antara kreativitas dan inovasi. Kreativitas adalah proses timbulnya ide baru, sedangkan inovasi adalah pengimplementasian ide itu sehingga dapat merubah dunia. Jadi kreativitas adalah proses timbulnya ide yang baru, sedangkan inovasi adalah proses pengimplementasian ide tersebut sehingga berkembang di dunia. Maksudnya itu ide dari kreativitas itu digunakan oleh si inovator. Dan yang kedua, kreativitas membelah batasan dan asumsi. Kreativitas membelah batasan dan asumsi dan membuat koneksi pada hal-hal yang lama. Yang tidak berhubungan menjadi sesuatu yang baru. Sedangkan inovasi adalah mengambil ide-ide itu guna menjadikannya menjadi produk atau proses yang nyata. Berarti kalau kreativitas itu masih belum nyata, masih sekedar ide-ide dari ide-ide yang lama menjadi ide-ide yang baru. Sedangkan inovasi itu adalah sebuah proses menjadikan ide tersebut menjadi sebuah kenyataan. Baiklah, mungkin hanya itu penjelasan saya mengenai kreativitas dan inovasi. Jadi kesimpulannya, kreativitas itu adalah
suatu kemampuan yang ada dalam diri seseorang untuk menciptakan uh, atau untuk mengaktualisasikan sesuatu yang sudah ada menjadi sesuatu yang baru. Sedangkan kalau inovasi itu adalah suatu proses penciptaan dari sesuatu yang sudah ada ke sesuatu yang baru. Jadi ini hampir sama, tetapi perbedaannya kalau kreativitas itu hanya sekedar ide terlebih dahulu, sedangkan inovasi sudah bentuk proses yang nyata. Mungkin hanya itu penjelasan materi dari saya. Sekian, terima kasih. Terima kasih atas segala perhatian dan mohon maaf atas segala kesalahan saya. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.